warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Adalah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan ajaklah mereka berdiskusi, berkata-kata untuk mencapai ide Islam. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui jalannya orang-orang tersesat, dan sesungguhnya Tuhan mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Jamaah masjid dakwah yang dimuliakan Allah, kami diberi tugas yaitu menyampaikan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dalam tafsir Ibnu Katsir. Saudara yang dimuliakan Allah, surat Ibnu Katsir ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famalik turra ghairu bagin wala ad fala ismu alaih innahu wa huwa rahim. Dalam terjemahan Ibnu Katsir dan dengan ayat terjemahan tafsir Jalalain per ayat, innama harama alaikum, sesungguhnya dalam surat Ibnu Katsir, sungguh hanyalah Dia Allah mengharamkan alaikum atas kalian, yaitu yang pertama maitat, yaitu bangkai. Ya, bangkai itu yang pertama, bangkai ini semua bangkai itu adalah haram. Sungguh Allah mengharamkan atas kalian yang pertama bangkai. Semua bangkai, makhluk hidup seperti binatang, baik itu kambing, sapi, onta, kuda, gajah, ya, bahkan macan, ya, ini nggak masalah ya, macan. Itu kalau tidak ada nyawanya namanya bangkai. Yang dihalalkan menurut fikih ahli fikih yaitu hukum Islam, kecuali bangkainya ikan, ya, ikan di laut. Karena laut itu kan segar, dan laut itu asin, ya. Tapi ada makhluk Allah dipisahkan antara laut dengan air tawar. Itu bahasa para orientalis itu masuk kekuasaan Allah yang luar biasa. Itu antara Selat Sunda itu. Air laut dengan air tawar itu pisah. Tetapi orang-orang dia mempelajari Islam tapi masih belum beriman. Ini saya ahli ilmu tapi belum dapat hidayah. Nah, jadi kecuali bangkainya ikan, ikan mati itu masih halal. Kalau bangkainya kambing, walaupun dia kemarin itu ada kecelakaan di tol itu, kambing meninggal, mati, itu bangkai walaupun masih segar. Karena apa? Ini lanjutan ayat.
Wadama, yaitu darah. Ini darah ini adalah termasuk larangan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 ini, termasuk haram darah itu. Kalau dulu kayak masih SD itu darah itu ibarat seperti roja itu kan, kalau darah digayanya itu darah itu kurang lengkap itu haram ya. Makanya kalau di kita kalau memotong sapi kami itu kan darahnya di kami kita dibuang, itu termasuk haram. Apalagi kita hati-hati seperti mie ayam itu kadang-kadang ada paru itu kelihatannya hitam. Kalau kita ragu-ragu buang aja. Paru itu ya, yang dilarang itu adalah wadama, yaitu darah. Yang ketiga, walah mal khinzir, yaitu daging babi. Ya, babi ini masuk larangan keras ya. Juga kita ini masih kecil di Tegalsari itu namanya itu biasa orang jual bakso awan itu, kalau nggak ada babinya itu rasanya kurang enak. Ya itu. Begitu tahu kita mengaji, jadi pengajian serbaguna itu waktunya terus berbaca itu ada pelarangan seperti itu, langsung tidak sekali dengan babi. Jadi babi itu coba hidupnya aja dicopet ya, makanannya seperti itu. Itu larangan. Coba kita lihat dijaga pasar itu. Bagaimana daging babi di pasar, yang daging itu daging sapi. Yang dikerumuni itu justru daging sapi, bukan daging babi. Ini lalat aja sudah tahu bahwasanya daging babi itu adalah larangan Allah. Kalau ada manusia makan babi, daging babi, berarti kalah dengan lalat. Pada lalat itu makanannya busuk. Daging segar babi itu justru memilih daging sapi yang dikerumuni banyak lalat. Ini jamaah Masjid Dakwah Ibu. Ini larangan yang ketiga. Larangan yang keempat, wa ma uhilla bihi bi ghairillah. Ya, yaitu yang ketiga, dan apa yang disembelih dengannya selain nama Allah. Jadi kalau menyembelih binatang tidak menyebut nama Allah, itu termasuk barang yang haram. Kalau dari tafsir Republik Indonesia itu orang itu menyembelih pada bismillah juga dibarengi dengan untuk berdoa, untuk baca, itu seribunya bapaknya nenek moyangnya itu haram juga, makanannya haram. Pakai bismillah tapi dengan diikuti dengan untuk bacaan. Ini orang-orang Hindu itu gitu. Makanya kalau menyembelih itu cukup dengan nama dia bismillah. Itu cukup. Jangan ikut yang lain. Kalau di yang lain itu sesajian, tauhid. Ya, jangan tadi tauhid. Tauhid itu adalah setan. Setan itu terus mengikuti terus. Manusia hidup itu dijamin itu oleh setan. Dan setan itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak akan mati. Dia sangat bersumpah, ya Allah, kalau saya tidak akan mati sampai hari kiamat, beri kesempatan saya untuk menggoda dengan cucu-cucu atau cici-cicinya sampai hari kiamat. Terus bukan. Makanya kalau Umar bin Khattab khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, itu kalau berjalan ke kanan, setannya itu berdiri. Bayangkan seorang khalifah yang begitu berjalan itu setan terus. Apalagi kita khalifah, kita ambil mukminin, setan selalu menggelibat terus. Oleh karena itu kita itu selalu minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ya, jadi larangan Allah hanya 4 saja. Pertama,
Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, menyembelih tidak menyebut nama Allah. Ini apa saja? Kecuali ulama fikih, ulama itu binatang yang menjijikkan, seperti cacing, nah itu kan menjijikkan. Seperti macan, nah macan itu kan binatang buas, ular, itu binatang usum apa itu upasnya itu kecuali itu. Tapi kalau bisa menghilangkan, boleh aja. Tahu ilmu apa itu penyakit itu. Kalau kita nggak tahu ilmu apa itu diharamkan. Kita makan tikus ternyata racun yang keluar. Kecuali orang gila, makan tikus itu tidak mati orang gila itu. Itu kena orang pada gila itu orang gila. Makan tikus, loh gak mati ya. So, orang gila itu sudah toksik. Ibarat radio itu sama aktif itu IC-nya sudah rusak. Nah manusia itu ada ya, manusia itu terdiri dari dua komponen, jasmani dan rohani. Jasmaninya rusak, rohaninya rusak, yaitu toksik. Maka itu kita sebagai orang muslim harus bisa membedakan ini yang haram, ini yang halal. Kalau seorang calon atau calon legislatif, kalau atau orang anggota dewan yang bisa membedakan halal dan haram di konsep, karena itu kalau jadi calon legislatif harus yang murni sesuai dengan aturan. Kalau saya menjadi manajernya caleg, jangan sekali-kali memberi uang dulu. Ini namanya menjual. Banyak alasannya itu. Orang yang enggak nyodor atau enggak datang itu nanti di kesempatan orang yang enggak tahu, semua orang saja disuruh pulang, namanya enggak coblos. Namanya tetap banyak. Ini sampai 14.000 satu kursi. Ini dia bayar itu enggak sembarangan. Itu ada petugasnya khusus. Ini rahasia. Tapi ini karena kami sudah bertemu oleh anggota dewan dari wilayah di kantor dewan. Ini ya. Oleh karena itu, kalau menjadi orang harus bisa yang normal, jangan abnormal. Jangan menjadi kami yang Allah. Jadi terus dalam ayat berikutnya, pamani dulu, ya. Kecuali yaitu terpaksa, maka yang demikian itu tidak disengaja. Ini kecuali terpaksa. Makanya kalau kita diminta itu kan dalam makanan, apalagi kita belantara seperti di Jawa Timur, pertama utama, itu sama utama. Jati itu kan kalau sudah ada makanan kita gak punya kendala, boleh makan bangkai ya, hanya sedikit saja. Ghairah bad, ya, ghairah bagin, yaitu tanpa sengaja. Wala adil, wala adil, dan tidak melampaui batas. Ya. Jadi makan tidak boleh melampaui batas. Karena itu haram itu kalau dibatasi, tidak menginginkan, itu boleh. Wala isman alaih, dan maka tidak ada dosa atasnya. Jadi sudah terpaksa tidak ada makanan, kalau tidak makan mati ya itu baru tidak ada dosa. Kalau kita tahu barang empat itu barang haram, tidak menginginkan, kalau kita tidak makan atau dalam penguasa dipaksa untuk makan babi, dipaksa untuk makan bangkai, makan darah. Kalau tidak makan dia mati, boleh makan. Karena kita diampuni Allah. Berikutnya, Inna Allaha Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.
Jamaah masjid dakwah yang berkah. Jadi 4 larangan itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Jadi sudah jelas dalam tafsir bahwasanya larangan Allah Subhanahu wa taala dalam esensinya yaitu pertama kita diharapkan makan makanan yang pertama yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan. Yang kedua yaitu darah, baik darah yang segar, darah diden, ya semuanya itu haram. Yang ketiga yaitu daging babi. Yang keempat, walaupun sapi itu disembelih, ya, akan sapi itu yang halal, tapi kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah, makanya jaganya itu harus berdoa Bismillah, minimal Bismillah, syukur-syukur Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu baru halal. Kalau tidak menyebut nama Allah, haram, itu semua dosa. Makanya takdir memilih jaga orangnya muslim. Nah, kecuali semuanya itu keadaan terpaksa. Makanya hukum itu kadang lepas, kadang terpaksa. Makanya orang miskin itu kadang terpaksa, nggak bisa makan, dia mencari pekerjaan semakin nggak dapat, ditolak terus, dia mungkin ya, kecuali sama membunuh ya, itu walaupun dia itu hanya meminta terpaksa, bahkan dia itu memaksa boleh karena terpaksa. Bayangkan dia kalau tidak makan dan bisa memberi keluarganya, dia bisa seperti mungkin ya bisa bunuh diri karena dia akan bunuh diri. Dosanya orang bunuh diri itu kalau dia nyemplung di laut nanti dikasih oleh laut. Kalau bunuh dirinya dengan pisau ya dikasih pisau terus kan. Makanya jangan mendahului bunuh diri. Kalau dia terpaksa, dia diambil yang kecil, masalah yang terkecil itu karena terpaksa, tidak ada dosa. Karena ini ayat sesuai dengan firman Allah. Semuanya itu kalau sudah terpaksa, kecuali, makanya jual beli tidak boleh dikembalikan kecuali ada perjanjian. Nah, perjanjian ini ya minimal supaya tidak rusak. Tapi elektronik nggak boleh. Kalau di situ nyala, di rumah nggak nyala berarti sudah offset. Jadi semuanya adalah kecuali. Dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Jadi semuanya itu adalah masalah kecil, tapi bisa diampuni kalau masuk ke tobat. Ya, tobat itu gak mudah. Nanti larangan yang terlalu banyak tobat. Tobatnya itu tidak mengulang kembali. Kalau mengulang kembali namanya bohong. Bohong itu adalah dosa besar. Ya, apapun bohong itu dosa besar. Walaupun salesman berdasi, salesman yang tingkat tinggi, berbohong itu dosa, makanya haram. Ya, KPU kalau berdosa menipu rakyat, bohong, dia dosa besar. Makanya seorang anggota dewan sampai diuji oleh Allah, sakit gak sembuh-sembuh, sampai diponis dengan diprediksi dokter, Bapak ini kalau nggak siap kurang 800 juta mati, itu omongan dokter kasar. Kalau nggak bisa menyiapkan 800 juta, akhirnya kalau berusaha mencari uang, apapun terjadi, uang berapa ratus, ini karena dia itu ya biasa menyuap dulu. Kalau kepingin menjadi orang baik, kerja dulu, kerja. Masalah diterima Allah atau tidak diterima Allah atau tidak. Kalau masalah prediksi manusia itu dua kemungkinan.
Padahal ridha Allah pasti benar. Oleh karena itu kita mengkaji di masjid awal ini harus mencari kualitas manusia yang di dunia sukses dan di akhirat harapan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.